Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menampilkan hasil OBS kami, OBS studio kami. Eh, saya sebagai ketua dari kelompok ini yang bernama Aulia Kramerza dengan NPM 2411555. Eh, akan mempersembahkan. dengan tema jual beli barang dalam buku perdata. Dan saya rekannya Lucky Gunawan Panjaitan dengan NPM 241150036. Perkenalkan, nama saya Suciana Nugraha Putri dengan NPM 2411500126. Saya Damasus Suyandi dengan NPM 2411500012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Ramadan dengan NPM 2411583. Saya bernama Abdullah Siregar dengan NPM 24115143. Perkenalkan, nama saya Dela Chandra ini dengan NPM 2411552. Di sini latar belakang, saya akan menjelaskan latar belakang. Jual beli adalah kegiatan hukum yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Penting untuk memahami ketentuan hukum agar tidak menimbulkan sengketa. Diatur secara rinci dalam KUH Perdata buku ketiga. Pengertian jual beli. Jual beli adalah perjanjian antara dua belah pihak di mana penjual menyerahkan suatu barang dan pembeli membayar sejumlah uang. Definisi pasal 1457 KUH Perdata. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Karakteristik jual beli. Perjanjian timbal balik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bersifat konsensual. Yang ketiga, mengakibatkan pemindahan hak milik. Yang keempat, objek berupa barang dan imbalan uang. Dasar hukumnya, KUH Perdata pasal 1457 sampai pasal 1540. Buku ketiga tentang perikatan juga terhubung dengan pasal 1320 yaitu syarat sah perjanjian. Terkait juga dengan hukum jaminan, leasing, dan konsumen. Syarat sah perjanjian pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama, kesepakatan para pihak, yang kedua, kecakapan hukum, dan yang ketiga, objek tertentu, dan yang keempat, sebab hal yang halal. Dan yang keempat, sebab hal yang halal. Syarat sah jual beli. Yang pertama, adanya kesepakatan harga dan barang. Yang kedua, barang tidak diperjualbelikan secara hukum. Yang ketiga, harga harus dalam bentuk uang. Dan yang keempat, tidak ada unsur paksaan atau penipuan. Objek jual beli yang pertama, barang berwujud dan tidak berwujud. Yang kedua, barang harus dapat ditentukan. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban. Para pihak dalam jual beli ada penjual, pihak yang memiliki hak atas barang dan menyerahkannya. Yang kedua, pembeli, pihak yang membayar dan menerima barang.
Proses terjadinya jual beli yaitu yang pertama penawaran dari salah satu pihak, yang kedua persetujuan atas barang dan harga, ketiga pembayaran dan penyerahan barang, dan yang keempat pemindahan hak milik. Jenis-jenis jual beli yaitu yang pertama ada jual beli tunai, yang kedua jual beli kredit, ketiga jual beli angsuran, dan yang keempat ada leasing. Hak dan kewajiban penjual yaitu kewajibannya menyerahkan barang, menjamin barang bebas dari cacat tersembunyi, dan memberi jaminan atas hak milik. Haknya yaitu menerima pembayaran dan menolak jika pembeli ingkar janji. Baik, selanjutnya di sini ada hak dan kewajiban pembeli. Hak menerima barang dalam kondisi baik, menuntut jika terdapat cacat tersembunyi. Kewajiban membayar harga, menerima barang sesuai kesepakatan. Selanjutnya ada akibat hukum jual beli. Yang pertama, timbul hak dan kewajiban antara pihak. Yang kedua, beralihnya kepemilikan barang. Yang ketiga, risiko beralih ke pembeli setelah sepakat meski belum diserahkan. Oke, selanjutnya di sini ada one prestasi dalam jual beli. Pertama itu tidak membayar atau menyerahkan barang. Dan ada juga yang kedua itu menyerahkan barang cacat atau salah jenis. Ada juga yang ketiga menyerahkan barang terlambat. Peralihan hak milik. Yang pertama itu terjadi pada saat penyerahan barang. Kedua itu untuk benda tidak bergerak atau perlu akta dan pendaftaran. Yang ketiga itu ada resiko beralih sejak perjanjian sah, bukan saat penyerahan. Adapun kesimpulan yang terakhir, jual beli adalah perjanjian penting dalam hukum perdata. Yang kedua, harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam dan objek yang halal. Yang terakhir, penting memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesimpulan dari saya, jual beli adalah perjanjian penting dalam perdata di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga. Harus memenuhi syarat sah perjanjian, sepakat, cakap, objek jelas, dan tujuannya halal. Nah, objek jual beli harus legal dan bisa ditentukan, baik berupa barang nyata maupun tidak nyata. Terjadi pemindahan barang milik serta timbul hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Risiko kerugian berpindah kepemilikan sejak ada kesepakatan meski barang belum diserahkan. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau prestasi, bisa menimbulkan akibat hukum seperti ganti rugi. Bisa timbul akibat hukum seperti ganti rugi atau pembatalan. Nah, baik, mungkin segitu saja hasil dari video kelompok 1. Saya selaku ketua kelompok Aulia Akram Enza mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.